البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pertemuan yang lalu di akhir muka surat 66 tentang penukilan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini tertulis wafatnya beliau tahun 778. Ya, anak keliru. Tadi Abu Musa mengingatkan, jazakallahu khairan. Yang betul 728. Ayo. Tadi anak periksa, memang sebagian sumber menuliskan 778, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, ternyata yang lebih kuat adalah memang 728, jadi lebih tua lagi, bukan 778. Baik, kita lanjutkan di akhir-akhir muka surat 68 tentang biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qala al-Hakim sami'tu Muhammad ibn al-Abbas ad-Dabbi yaqul sami'tu Abu Bakrin ibna Abi Amr al-Hafidh al-Bukhari yaqul kana sababu munafarati Abi Abdillah, dahulu kala yang menyebabkan terjadinya kerenggangan antara Abu Abdillah al-Bukhari dengan apa? Gubernur di daerah situ, anna Khalid bin Ahmad az-Zuhli al-Amir Khalifat az-Zahiriyah, takdirnya apa? Al-Amir li Khalifat at-Tahiriyah, ya, Tahiriyah. Jadi dia gubernur yang dipilih oleh khalifah dari dinasti Tahiriyah di Bukhara, di daerah Bukhara. Sa'ala ayyahdura manzilah. Si gubernur meminta Imam Bukhari untuk pergi ke rumahnya. Fayaqra al-jami' wa tarikh ala auladih, membacakan kitab-kitab Imam Bukhari itu, Sahih Bukhari dan tarikh beliau kepada anak-anaknya, anak-anak gubernur, anak bangsawan. Famtana'a anil huduri indah, maka Bukhari tidak mau untuk hadir ke rumah gubernur tadi. Ya, al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan malah mendatangi. Baik. Adapun yang kita lakukan ini semuanya sama-sama datang ke rumah Allah Ta'ala, bukan datang ke salah seorang murid, tapi sama-sama datang ke rumah Allah Ta'ala. Ini bagus. Kecuali kalau ada hikmah yang lebih besar, seperti Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau kemana? Kumpulnya adalah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi Imam Bukhari memilih apa yang sudah menetap di dalam adab-adab thalibil ilm, yaitu murid yang datang, bukan guru yang datang. Farasalahu bi ayyaqida majlisan li auladih la yaduruhu ghairuhum. Kemudian si gubernur ini mengirim surat kepada Imam Bukhari agar membuat suatu majelis untuk anak-anaknya yang tidak dihadiri oleh orang lain. Ini majelis apa berarti ya? VIP. Wah, hanya orang khusus saja yang boleh hadir. Famtana, maka Imam Bukhari pun menolak. Wa qala akhussu ahada. Beliau mengatakan, saya tidak mengkhususkan satu orang pun. Ya, semuanya sama, semua hamba Allah, belajar sama-sama. Fasta'anal amiru bi Huraith ibni Abil Warqa wa ghairih. Kemudian si gubernur ini meminta bantuan kepada Huraith bin Abi Warqa dan yang selainnya, hatta takallamu fi madhabih, sehingga orang-orang tadi memburuk-burukkan madhabnya Imam Bukhari. Wa nafahu anil balad, dan si gubernur mengusir Imam Bukhari dari negeri Bukhara. Fada'a alaihim, kemudian Imam Bukhari mendoakan kecelakaan atas mereka. Selama ini sabar beliau, namun kes kali ini beliau sudah sudah sangat tersakiti. Ini di negeri sendiri pun saya harus pergi kah? Maka beliau mendoakan kecelakaan. Falam ya'ti illa syahrun hatta warada amrut tahiriyah, maka tidak datang kecuali sebulan saja, sehingga tibalah perintah dari dinasti Tahiriyah bi ayyunada ala Khalid fil balad,
agar diserukan. Nada ala itu memburuk-burukkan. Kalau nada ila ini mengajak. Diserukan terhadap Khalid. Jadi gubernurnya dijatuhkan oleh khalifahnya dan kemudian diburuk-burukkan di negeri itu. Fanu dia alaihi ala atan. Maka dia pun diburuk-burukkan diarak di atas atan. Atan apa ini? Apa namanya? Keledai betina. Jadi dia dihinakan. Tatkala dia menghinakan imam besar ahlu sunnah yang baik, tidak jahat, maka dia dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wa amma Hurais fa innahu betuliya bi ahli. Adapun Hurais bin Abil Warqa, maka dia terkena ujian, terkena bala dengan keluarganya. Fara'a fiha ma yajullu anil wasaf. Dia melihat di keluarganya perkara yang terlalu besar untuk diceritakan. Entah, nggak diceritakan oleh Imam siapa tadi? Abu Bakar Al-Bukhari tadi. Wa amma fulan, adapun orang satu lagi yang dikatakan ghairuh tadi itu ghairih. Fa betuliya bi auladi. Dia terkena balak dengan anak-anaknya. Wa arahullahu fihimul balaya. Allah memperlihatkan kepadanya bencana-bencana pada anak-anaknya. Allahul musta'an. Wa qala al-Hakim haddatsana Khalaf ibn Muhammad. Qala haddatsana Sahl ibn Syadzawai. Kalau ulama-ulama kita dari India mengatakan apa? Syadzuyah. Tak masalah baca yang ini atau itu. Qala kana Muhammad ibn Ismail yaskunu sikkata Dihqan. Boleh Dihqan, boleh Dahqan. Muhammad bin Ismail tinggal di Sikkah. Sikkah ini semacam bilik kecil. Dihqan ini orang apa namanya itu? Apa istilahnya? Pemilik tanah pertanian yang luas, Dihqan. Jadi mungkin apa? Beliau menyewa atau diberi tempat untuk tinggal di bilik salah seorang pemilik tanah pertanian di sana. Wa kana jama'atun yakhtalifuna ilaih. Sejumlah orang berbolak-balik belajar kepada Imam Bukhari. Yudhiruna syi'ara ahlil hadis. Mereka menampakkan syiar-syiar ahli hadis min ifradil iqamah. Di antaranya adalah kalau iqamat salat itu mufrad. Kalau adzan kan dikatakan apa? Dikatakan yaitu tasniyah, yaitu takbirnya 4. Tapi kalau iqamat cukup takbirnya 2 aja. So, ya pola seperti itu. Syahadatain kalau adzan 2-2, tapi kalau iqamat 1-1. Ini ifrad. Wa raf'il aidi fi shalah, mengangkat tangan di waktu salat. Waktu takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Wa ghairi dzalik, dan syiar-syiar ahlul hadis yang lain. Faqala Hurais ibnu Abil Warqa wa ghairuh. Si orang yang jahat tadi itu Hurais bin Abil Warqa dan yang lainnya berkata, hadza rajulun musyaghib. Bukhari ini seseorang yang membuat kekacauan. Wa huwa yufsidu alaina hadhil Madinah. Dia merusak negeri, merusak kota ini atas kami. Apa yang dilakukan Bukhari? Tapi ini kedengkian orang yang dengki. Wa qad akhrajahu Muhammad ibnu Yahya min Naisabur. Az-Zuhli telah mengusir dia dari Naisabur. Wa huwa imamu ahlil hadis. Sementara Az-Zuhli ini, Muhammad bin Yahya ini imam ahlul hadis. Fahtaju alaihi bibni Yahya. Maka mereka berhujjah untuk melawan Bukhari dengan atas nama Ibnu Yahya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi tidak bicara hujahnya begini, dalilnya begini, tapi ini imam besar sudah cakap, sudah habis orang itu, buang saja orang itu. Ini taklidnya orang-orang yang dengki. Wasta'anu alaihi bis sultan. Mereka untuk menghadapi Imam Bukhari meminta bantuan penguasa. Ini kebiasaan para pengekor hawa nafsu sejak zaman dahulu sampai hari kiamat barangkali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Kebiasaan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Minta bantuan Fir'aun untuk menyakiti kaum mukminin dan sebagainya itu.
fi nafyihi minal balad, agar mengusir Imam Bukhari dari negeri itu. Fa ukhrij, maka Imam Bukhari pun diusir, dikeluarkan. Wa qala al-Hakim sami'tu Ahmad bin Muhammad bin Wasil al-Baikandi. Sami'tu abi yaqul. Siapa ayahnya berarti ya? Muhammad bin Wasil al-Baikandi. Manallahu alaina bi khuruji Abi Abdillah wa muqamihi indana. Allah memberikan kurnia kepada kami dengan keluarnya Bukhari dari Bukhara dan tinggalnya beliau di tempat kami di daerah Baikan. Muqam, karena apa? Ini dari apa? Aqama yuqimu. Ini rubai, bukan makom. Kalau makom posisi, tapi muqam yaitu tinggal. Imam Bukhari tinggal di tempat kami. Hatta sami'na minhu hadhil kutub, sehingga kami mendengar dari beliau kitab-kitab ini. Baik, Allah yang mendatangkan imam besar tadi ke negeri mereka, kesempatan emas belajar mempelajari kitab-kitab imam tersebut. Wa illa man kana yasilu ilaih, apabila tidak demikian, yaitu orang yang tidak dibaikan, bagaimana caranya? Baikan ini nama negeri di belakang sungai Jaihon di Khurasan sana. Orang yang mampu sampai kepada Imam Bukhari, wabi maqamih, nah sekarang baru maqam, ini sulasi. Dan di tempat beliau, fi hadhihin nawahi, di daerah-daerah sini, nawahi, yaitu tepian, tepi-tepian wilayah kaum muslimin. Fi rober wabaikan. Tayyib. Maka yang di sekitar situ datang. Baqiyat hadhil asaru fiha. Jejak-jejak ini tersisa di negeri-negeri tersebut. Jejak keberkahan yang Allah berikan melalui majelis-majelis Imam Bukhari. Wa takharrajan nasu bih. Dan dengan sebab Imam Bukhari banyak orang yang lulus. Takharraj maksudnya adalah lulus dari pelajaran, banyak yang menjadi ahli hadis, banyak yang menjadi ulama dan seterusnya dengan jasa pendidikan Imam Bukhari. Qultu, yaitu Imam Az-Zahabi berkata, Khalid ibnu Ahmad al-Amir qala al-Hakim lahu bi Bukhara asarun mahmudah kulluha. Gubernurnya tadi Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, karena memang masih dari keluarga yang sama ya, Az-Zuhli, gubernur itu. Al-Hakim mengatakan di Bukhara gubernur ini memiliki jejak-jejak yang terpuji semuanya. Iya, dia dari Ahlus Sunnah. Makanya benci terhadap orang-orang Jahmiyah, benci terhadap orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Tetapi masalahnya apa? Ya dia zalim kepada Imam Bukhari. Illa maujidatahu alal Bukhari, kecuali satu keburukan dia dalam masalah ini, yaitu kemarahan dia ke maujidah. Ini artinya adalah kebengangan apa? Kejengkelan orang Indonesia bilang ya, yaitu dia merasa marah kepada Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari yang betul, dia yang salah. Fa innaha zillah, maka sikap dia tadi, maujidah dia adalah zillah, ketergelinciran dia. Wa sababun li zawali mulkih, menjadi sebab hilangnya kekuasaan dia di Bukhara. Karena apa? Dia zalim kepada seorang wali Allah yang hakiki. Imam Bukhari wali Allah. Para ulama mengatakan ahlul hadis adalah auliyaullah. Baik, bukan orang sufi atau syiah. Wa qala Az-Zahabi fi Khalid ibn Ahmad al-Amir, falamma hajja habasuhu bi Baghdad hatta mata li sanatih. Tatkala si gubernur Bukhara ini berhaji, orang-orang memenjarakan dia, menahan dia di Baghdad sampai dia mati di tahun itu. Wahiyya sanatu tis'in wa sittina wa mi'atain. Tahun 269. Baik. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, Mu'taqadul Imamil Bukhari rahimahullah fil Quran. Qala Muhammad ibnu Abi Hatim wa sami'tuhu yaqul. Saya mendengar Al-Bukhari berkata, la a'lamu syai'an yahtaju ilaihi illa yuhtaju ilaihi illa wa huwa fil kitabi was sunnah. Saya tidak mengetahui sesuatu yang diperlukan kecuali dalam keadaan sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, agama ini sudah sempurna. Tak perlu pengurangan, tak perlu penambahan, tak perlu perubahan. Kewajiban kita adalah ittiba, bukan ibtidak.
kewajiban kita ikut syariat, bukan malah membuat-buat sendiri. Fakultu lahu yumkinu ma'rifatu dzalika kullih. Maka saya bertanya kepada Bukhari, apakah mungkin kita mengetahui itu semua? Qala na'am. Imam Bukhari mengatakan ya. Ya, semakin mendalam ilmunya, semakin mendapatkan banyak hidayah dari Allah Ta'ala. Bukan mustahil. Karena Quran datang memang untuk mendatangkan hidayah. Bukan untuk menjadi al-ghaz wal ahaji. Semacam teka-teki semata yang membingungkan. Seperti kata orang-orang Asy'ariyah itu. Wa qala al-Hakim akhbarana Muhammad ibnu Abil Haytham bi Bukhara. Qala akhbarana al-Firabri. Qala haddatsana al-Bukhari. Qala nazartu fi kalamil Yahudi wan Nasara wal Majus. Imam Bukhari mengatakan, saya memperhatikan ucapan orang-orang Yahudi, ucapan orang-orang Nasara dan orang-orang Majusi. Baik, untuk anak-anak Majusi ini menyembah apa? Ya. Iya, menyembah api. Itu yang terkenal. Dan juga apa? Mereka meyakini Tuhan ada dua. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Nah, masing-masing ada penyembahnya. Baik. Fama ra'aitu ahadan adalla fi kufrihim minal jahmiyah. Maka saya tidak melihat satu orang pun yang lebih tersesat di dalam kekufuran mereka melampaui Jahmiyah. Baik. Kalau Yahudi mungkin sekedar mengatakan Tuhan Bapa itu menyatu dengan Uzair. Demikian pula Nasara mengatakan Tuhan Bapa menyatu dengan Tuhan Anak, yaitu Yesus. Tapi kalau Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana, berarti menyatu dengan siapapun. Jelas ini lebih tersesat lagi. Baik. Majusi mengatakan pencipta hanya ada dua, yaitu Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Kalau Jahmiyah mengatakan setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, terutama manusia dan jin. Berarti memang lebih sesat Yahudi itu. Meyakini pencipta lebih dari dua. Bahkan ya, melampaui Majusi. Kata para ulama. Wa inni la istajhala, ya. La inni istajhala astajhilu, ya. Wa inni la astajhilu malla yukafiruhum. Berarti ini hamzahnya hamzah qata. La astajhilu. Dan sesungguhnya saya benar-benar menganggap jahil orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Qala Ghanjar, haddatsana Muhammad ibnu Ahmad ibni Hadir al-Absi. Ghanjar telah kita lewati ya, Muhammad bin Ahmad al-Bukhari Abu Abdillah. Qala haddatsana al-Firabri, murid dari Imam Bukhari, ma'ruf itu namanya Muhammad. Baik, kalau sami'tul Bukhari yaqul. Firabri siapa sih? Muhammad bin Yusuf bin Abbas. Iya. Sami'tu al-Bukhari yaqul al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Wa qala al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, qultu li Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Ini sudah terulang, tapi dalam peristiwa ujian. Ini dinukil lagi karena menyebutkan akidahnya Imam Bukhari. Ana rajulun mubtala. Saya adalah seseorang yang terkena ujian, terkena cabaran. Qadib tuli itu li Allah aku lalak. Saya telah terkena ujian untuk tidak mengatakan sesuatu kepada Anda. Walakin aqul, tapi saya akan mengatakan kepada Anda, fa in angkarta syai'an faruddani'an. Jika Anda nanti, Anda yaitu siapa? Guru beliau Imam Ahmad, Anda mengingkari sedikit saja dari ucapan saya itu, maka tolaklah saya dari ucapan tadi. Tayyib, apa ucapan Imam Bukhari? Al-Quran min awalihi ila akhirihi kalamullah. Al-Quran dari awalnya hingga akhirnya adalah kalamullah. Laisa syai'un minhu makhluk. Tiada sedikit pun dari Quran itu yang berupa makhluk. Wa man qala innahu makhluk. Barang siapa mengatakan sesungguhnya Quran itu makhluk. Au syai'un minhu makhluk. Atau sebagian darinya adalah makhluk. Fahuwa kafir. Maka dia kafir. Wa man za'ama anna lafzahu bil Quran makhluk. Fahuwa jahmiyun kafir. Barang siapa menyatakan bahwasanya lafaz dia dengan Quran adalah makhluk,
maka dia adalah Jahmi kafir. Qala na'am. Imam Ahmad mengatakan ya. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Baik. Innal qira'ata wa tilawata wa talaffudha min af'alil ibad wa hiya makhluqah. Sesungguhnya qira'ah, tilawah yaitu bacaan, talaffuz, pengucapan itu termasuk dari amalan para hamba. Wa hiya makhluqah, dan dia adalah makhluk. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.